Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadatul Aisyifatul Midailami dari kelas 10 MIPA B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman semester 1. Nah, yang pertama itu ada teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Pada umumnya, teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur utama, yaitu pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati, seperti nama latin, kelas, asal-usul, atau informasi tambahan mengenai objek yang telah diamati. Penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang dilaporkan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Sarana untuk dokumentasi dan sumber informasi yang faktual. Yang kedua, ada teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gaya bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan konkretasi, singkat, padat, akurat, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa baku, dan tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Unsur kebahasaan ada menggunakan kata leksikal, afiksasi, dan menggunakan promina. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi terhadap masalah yang diangkat. Yang ketiga, ada anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-cirinya bersifat lucu, humor, dan menggelikan. Mengandung sindiran atau kritikan, mengandung pesan, ceritanya mendekati perumpamaan, bisa menyangkut cerita seseorang atau tokoh, memperlihatkan karakter seseorang atau pihak tertentu, dan memiliki tujuan. Struktur anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian paling awal anekdot berupa gambaran umum. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah penjelasan yang mengarah pada terjadinya krisis atau konflik. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah permasalahan pokok yang terjadi di inti cerita. Yang keempat, reaksi. Reaksi yaitu tanggapan atau respons atas peristiwa yang ditulis pada bagian krisis. Dan yang terakhir, koda.
Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks tersebut dan sifatnya opsional. Unsur kebahasaan anekdot, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan masa lalu, penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat perintah, dan penggunaan kalimat idiomatis. Yang keempat, ada cerita rakyat dan hikayat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Sedangkan hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-menurun, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya, kaya nilai-nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Sedangkan ciri-ciri hikayat bersifat anonim, komunal, istana sentris, dan statis. Bersifat tradisional, magis, didaktis, yaitu menyampaikan nilai moral dan menghibur. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa klise, bercerita tentang kehidupan impian, tentang tokoh baik dan jahat yang dimenangkan tokoh baik, dan hikayat memiliki akhir yang bahagia. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dan hikayat, yaitu adalah nilai religi, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, nilai estetika. Struktur teks cerita rakyat. Struktur teks cerita rakyat ada 3, yaitu tahap pertama orientasi, tahap peristiwa, konflik, dan tahap penyelesaian. Sedangkan unsur teks hikayat ada 6, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, dari segi kebahasaan, hikayat mempunyai kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan penggunaan konjungsi dan penggunaan kata-kata arkais. Kebahasaan dari cerita rakyat yaitu ada promina, frasa adverbial, verba material, dan konjungsi temporal. Frasa adverbial menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu, tempat. Verba material menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan. Konjungsi temporal berguna untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.